itu biasanya diusung atas berbagai kesamaan pikiran itu dari kaum marginal. Ya betul. Iya, pasti. Tapi tidakkah kita di sini kan kita kan bicara tentang politik identitas Islam ya, karena apalagi kan umat itu mengusung itu. Tidakkah kita adalah mayoritas di sini? Apa pula yang harus kita khawatirkan dengan? Oh iya, mayoritas in terms of numbers, yes. Oke. Ya. Jadi kuantitatif jelas, umat Islam itu 88%. Ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ada upaya, terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini, untuk meminggirkan umat Islam yang tidak bisa di streamline, yang tidak bisa disetrika supaya kemudian hanya bilang iya terus dengan kemauan penguasa rezim gitu, ya. Nah jadi saya mengatakan yes, Partai Umat akan mengusung identity politics karena kami menyadari ya, bahwa kami sesungguhnya terpinggirkan. Kalau resources ekonominya seperti yang Pak Amin katakan tadi, pertambangan, kemudian energi segala macam, itu kita membaca di ruang publik seperti itu, Pak. Oke. Tetapi pada bagian ini juga saya harus menyitir pernyataan seorang pejabat negara, dalam hal ini Pak Mahfud MD, yang mengatakan pada bagian mana umat Islam itu terpinggirkan. Dia sebutkanlah di situ, saya sayangnya belum sempat menyiapkan videonya, bahwa dalam hal kebijakan, katakanlah misalnya tentang pendidikan, begitu mudahnya mendirikan yang namanya pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, pendirian masjid-masjid, sama sekali tidak ada kesulitan dengan itu. Pejabat-pejabat kita Muslim majority, ya kan, partai-partai yang ada bahkan partai-partai Islam. Lah, pada bagian mana itu kira-kira kita harus memahami apa yang Pak Amin sampaikan tadi? Ya kalau memang formalistik, legalistik memang betul. Oke. Tapi dari kenyataannya itu the majority of the Indonesian people who happen to be Muslims itu kan sebagian bahkan jadi poverty stricken people, ya, yang melarat, ya, yang lemah, yang seolah-olah tidak bisa menikmati hidup ini, nggak ada masa depan dan lain-lain itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Lanjut ya, lihat podcast Faisal Akbar dengan Amin Rais. Karena di beberapa bagian saya kira perlu untuk saya menyisipkan statement agar statement Amin Rais itu tidak menjadi satu-satunya, satu kali lagi, tidak menjadi satu-satunya referensi publik melihat bahwa Islam dimarginalkan, terpinggirkan, dan segala macam. Amin Rais is the gang, akan terus berbicara itu sampai kelompok mereka berkuasa. Poinnya itu tidak akan bisa kita hentikan. Dia akan terus berbicara, tapi yang jelas narasi-narasi seperti ini mesti kita imbangi agar tidak menjadi provokasi ke publik. Tapi dalam sejarahnya Pak, politik identitas itu biasanya diusung atas berbagai kesamaan pikiran itu dari kaum marginal. Ya betul. Iya, pasti. Tapi tidakkah kita di sini kan kita kan bicara tentang politik identitas Islam ya, karena apalagi kan umat itu mengusung itu. Tidakkah kita adalah mayoritas di sini? Apa pula yang harus kita khawatirkan dengan? Oh iya, mayoritas in terms of numbers, yes. Oke. Ya. Jadi kuantitatif jelas, umat Islam itu 88%. Ya. Tapi kalau seolah memang pemerintah ini arti Islam segala macam ya, padahal Bapak Faisal Akbar sudah jelas mengatakan mayoritas digital umat Islam, pejabatnya, partai-partainya juga mayoritas umat Islam. Karena memang faktanya saya kira pemerintah itu nggak ada masalah dengan agama Islam. Kalau kita lihat ada upaya, terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini, untuk meminggirkan umat Islam yang tidak bisa di streamline, yang tidak bisa disetrika supaya kemudian hanya bilang iya terus dengan kemauan penguasa rezim gitu, ya. Nah jadi saya mengatakan yes, Partai Umat akan mengusung identity politics karena kami menyadari ya, bahwa kami sesungguhnya terpinggirkan gitu.
nggak ada masalah ya dengan kelompok Islam terbesar di dunia. Bahkan nggak ada masalah dengan NU. Saya kira pemerintah nggak ada masalah dengan Muhammadiyah. Saya kira juga nggak ada masalah kalau kelompok Amin Rais dan kawan-kawan yang ngaku sebagai umat Islam. Ya orang Islam juga sama ya. Saya rasa bahwa mereka dipinggirkan segala macam yaitu karena perbedaan politik saja. Kalau Amin Rais the Gang akan terus berbicara itu sampai kelompok mereka berkuasa. Poinnya itu tidak akan bisa kita hentikan, dia akan terus berbicara itu. Tapi yang jelas, narasi-narasi seperti ini mesti kita imbangi agar tidak menjadi provokasi ke publik, seolah memang pemerintah ini anti-Islam segala macam ya. Padahal Pak Faisal Akbar sudah jelas mengatakan mayoritas di kita umat Islam, pejabatnya, partai-partainya juga mayoritas umat Islam. Karena memang faktanya saya kira pemerintah itu nggak ada masalah dengan agama Islam, itu nggak ada masalah. resources ekonominya seperti yang Pak Amin katakan tadi, tambang, kemudian energi segala macam, itu kita membaca di ruang publik seperti itu, Pak. Oke. Tetapi pada bagian ini juga saya harus menyitir pernyataan seorang pejabat negara, dalam hal ini Pak Mahfud MD, yang mengatakan pada bagian mana umat Islam itu terpinggirkan. Dia sebutkanlah di situ, saya sayangnya belum sempat menyiapkan videonya, bahwa dalam hal kebijakan, katakanlah misalnya tentang pendidikan, begitu mudahnya mendirikan yang namanya pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, pendirian masjid-masjid, sama sekali tidak ada kesulitan dengan itu. Pejabat-pejabat kita Muslim majority, ya kan, partai-partai yang ada bahkan partai-partai Islam. Lah, pada bagian mana itu kira-kira kita harus memahami apa yang Pak Amin sampaikan tadi? Ya kalau memang formalistik, legalistik memang betul. Oke. Tapi dari kenyataannya itu the majority of the Indonesian people who happen to be Muslims itu kan sebagian bahkan jadi poverty stricken people ya, yang melarat ya, yang lemah, yang seolah-olah tidak bisa menikmati hidup ini, nggak ada masa depan dan lain-lain itu. Nggak ada masalah pemerintah itu dengan agama Islam, nggak ada masalah ya. Dengan kelompok Islam terbesar di dunia bahkan nggak ada masalah. Dengan NU saya kira pemerintah nggak ada masalah. Dengan Muhammadiyah saya kira nggak ada masalah. Kalau kelompok Amin Rais dan kawan-kawan yang ngaku sebagai umat Islam, ya orang Islam juga sama ya, merasa bahwa mereka dipinggirkan segala macam, ya itu karena perbedaan politik aja, karena mereka tidak berkuasa, itu aja sebetulnya. Jadi bukan karena pemerintah ini memusuhi agama, ya bukan. Jadi poinnya bukan itu. Ini karena urusan politik aja. Jangan sampai ya apa yang diucapkan oleh Amin Rais dipahami oleh publik seolah pemerintah itu anti agama, anti Islam. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Karena sekali lagi faktanya kelompok Islam terbesar di Indonesia dengan pemerintah nggak ada masalah. Bahwa kemudian ada kelompok-kelompok Islam, misal HTI, yang menganggap bahwa pemerintah ini bermasalah, tinggal kita mikir aja siapa yang sebetulnya bermasalah, pemerintah kah atau kelompok HTI itu? Kan itu. Jadi bukan dengan agamanya, bukan dengan kelompok Islam terbesar lagi, bukan, hanya segelintir. Dan kemudian kan kita kalau bicara politik itu kan juga who gets what, when and how ya. Jadi siapa dapat apa, kapan, bagaimana, ya kan juga ada sekelompok tertentu yang sekarang ini istilahnya kan oligarki ya. Itu sejak dulu seperti itu memang ya. Jadi saya mengapa sangat sensitif ya, karena sudah dibuat marginalized, tambah lagi ada unsur Islamofobia ya, itu real, menurut saya itu real gitu ya. Jadi kalau ada katakanlah
yang kritik terlalu cepat, tapi itu adalah datang dari kalangan Islam, kemudian ya di blow up, kemudian dicari-cari masalahnya. Tapi kalau dari konco sendiri ya kemudian dimaafkan, kemudian dibuat juga tidak terlalu berdarah begitu. Nah, jadi yang merasakan itu kan kami ini gitu ya. Jadi saya merasakan yang mengenjoy kita punya resources yang hadiah dari Allah itu ya, itu kan bukan mayoritas Islam itu. Iya, kami itu yang siapa Pak? Sorry, saya harus menanyakan ini. Kami itu siapa? Kami itu adalah seluruh rakyat Indonesia atau elit-elitnya saja? Kami rakyat. Okay. Kami rakyat. Nah, jadi menarik. Jadi begini ya, Amerika itu kan negara minority. Kalau dengan Amin Rais dan kawan-kawan, bukan karena Amin Rais beragama Islam sehingga mungkin aspirasinya susah didengar, bukan karena itu ya, tapi karena kebanyakan nyinyirna Amin Rais, dan bukan melihat Amin Rais beragama Islamnya, saya kira, dan kawan-kawan itu bukan melihat agama Islamnya, tapi melihat sikap politiknya itu aja. Jadi bukan karena agamanya. Jadi sekali lagi, nggak ada persoalan antara negara dengan agama, nggak ada. Mau agama Islam, mau Kristen, segala macam, nggak ada. Ya. Amin Rais mengatakan Islamofobi. Mana ada? Mana faktanya Islamofobi? Nggak ada. Orang beribadah kalem-kalem aja, santai-santai aja. Ya, nggak ada yang sholat itu dibubarkan di Indonesia, nggak ada. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan